Bukan seperti agama-agama yang ada selama ini. Agama-agama yang hanya simbol. Iman kepada Allahnya hanya simbol belaka. Iman kepada malaikatnya hanya simbol belaka. Iman kepada kitab-kitabnya hanya simbol belaka. Iman kepada hari kiamat hanya simbol saja. Iman kepada yang belum datang padahal belum menemui kiamat kok mengatakan iman. Kalau mengatakan iman kepada hari kiamat sudah bertemu dengan kiamatnya baru dikatakan iman. Kodok dan kodarnya hanya simbol-simbol saja. Kebaikan dan keburukan yang kita lakukan seolah-olah kita yang berkuasa. Karena kita selama ini jadi sang kholik daripada makhluk. Allahnya dijadikan makhluk. Seolah-olah Allahnya tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allahnya lumpuh tak berdaya. Manusianya yang berkuasa. Kan begitu kenyataannya di dalam hati kita selama ini tanpa kita sadari. Syahadatnya pun selama ini pun juga syahadat simbol saja. Pokoknya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam sudah Islamnya, tapi Islam simbol dan Islam KTP doang. Belum Islam yang sebenar-benarnya Islam di sisi Allah. Sholatnya pun juga simbol. 5 waktu itu sholat simbol. Berkorban di saat Idul Adha atau bersedekah dan sebagainya pun juga simbol. Puasa Ramadannya setiap setahun sekali pun juga simbol. Haji umrohnya pun juga simbol. Semuanya serba simbol-simbol kemanusiaannya Abdul Halim yang merasa jadi penguasa atas itu semua. Karena masih simbol Abdul Halim yang ada, maka semuanya pun hanya simbol-simbol saja. Akan tetapi bila Allah yang berkuasa atas Abdul Halimnya, bila Allah yang berkuasa atas diri Anda, maka simbol-simbol itu harus dirontokkan dulu. Simbol-simbol itu harus dihancurkan dulu. Maka akan ketemu dengan kenyataan simbol-simbol itu. Ketemu dengan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Jibril yang selama ini selalu bersama kita. Jadi yang membuat kerentek-kerentek kehendak-kehendak di dalam hati, itulah makna Jibril itu. Kalau tidak ada Jibril, ya tidak bisa apa-apa kita. Jadi jangan dicari sosok mukanya lagi. Kenapa? Karena Jibril ya diuripi Allah, cukup sudah. Mikael. Yang mana Mikael itu? Mikael katanya bertugas membagikan rezeki. Apakah kita sejak dari tanah dulu diproses oleh Allah, diperjalankan bersama uripe Allah dari tanah sampai menjadi tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi dimakan oleh kedua orang tua kita, yang mana kedua orang tua kita pun juga dikuasai uripe Allah. Kemudian jadilah sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, bayi. Itulah tanda-tanda bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Apakah saat dari tanah dulu kita tidak mendapatkan rezeki? Bila tidak mendapatkan rezeki, maka tak akan ada makan dan minum, yang tak akan pernah pula kita berproses dari tanah sampai menjadi bayi bila tak makan dan tak minum. Lalu siapa yang menyuapi dan meminuminya? Ya uripe Allah. Itulah lambang dari Mikael yang membawa rezeki itu. Sampai sekarang pun kita juga bersama Mikael. Rezeki-rezeki yang ada itu pun dari bagian-bagian Mikael. Mikael yang juga diuripi oleh uripe Allah. Hancurkan Jibrilnya, hancurkan Mikaelnya, baru ketemu Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu malaikat-malaikatnya. Israfil peniup sangkakala, ya ketika sahabat-sahabat kita mengikuti bimbingan baiat ketemu Israfil dan Izrail. Kemudian Munkar dan Nakir, malaikat yang menanyai manusia di alam kubur, manusia yang belum ada iman kepada Allah. Selama ini saya selalu ditanya oleh Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena hatiku mungkar kepada Allah, karena hatiku ingkar kepada Allah. Ketika aku duduk, Abdul Halim duduk, ditanya oleh Munkar dan Nakir, wahai Halim, marrabbuka, siapakah Tuhanmu yang mendudukkan kamu? Abdul Halim tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Abdul Halim tidak punya iman kepada Allah kecuali iman kepada Abdul Halimnya sendiri, kepada hawa nafsunya sendiri. Tentunya jawabannya, aku yang duduk, aku yang berdiri, aku yang berkata, maka tak akan bisa menjawab Allahu Rabbi. Kenapa? Karena tidak ada imannya. Ya disiksa terus dengan perkara-perkara dunia. Itu Munkar dan Nakir, sudah ada semua. Siapakah dia? Munkar dan Nakir, yo diuripi Allah, jangan dicari lagi sosoknya. Terus malaikat Raqib Atid yang mencatat kebaikan dan keburukan, yang tahu kebaikan dan yang tahu keburukan, apapun yang kita lakukan ya kita sendiri kan. Ya Raqib Atid itulah dikuasai uripe Allah. Jadi tidak usah dicari lagi mukanya. Kenapa? Karena sudah ada di dalam dirimu sendiri. Malaikat Malik penjaga neraka. Kita selama ini berhubung kita selalu dan selalu mengimani kepada hawa nafsu kita sendiri yang ada, yang wujud, yang nampak, yang hidup, yang berkuasa, maka ya selalu merengut, selalu kepanasan menghadapi urusan-urusan dunia. Itulah malaikat Malik, penjaga neraka. Kita selama ini sudah di dalamnya. Malaikat Ridwan yang terlalu bahagia, senyum, damai, enjoy saja. Kenapa? Karena manusianya sudah diurusi, sudah dijaga, karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Ya senyum-senyum saja, enjoy saja. Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Itulah iman yang kedua, iman kepada malaikat. Sekarang iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Apakah seluruh manusia ini bukan kitab-kitab yang nyata? Kita selama ini tak bisa membaca ayat-ayatnya Allah karena yang jadi Allah di dalam dada kita masih manusianya. Tentunya yang kita saksikan ya ayat-ayat kita sendiri, cerita riwayat kita sendiri. Lalu bagaimana caranya kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah? Ya jangan jadi Allah, jadilah makhluk, maka nyata ayat-ayat Allah itu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenali dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Itu kitab-kitabnya Allah. Terus beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Selama ini kita hanya jadi rasul-rasulnya hawa nafsu kita sendiri daripada rasul-rasulnya Allah. Kenapa? Karena Allahnya tidak ada. Kenapa? Karena Allahnya gaib. Yang mana mungkin kita bisa menjadi Rasulullah seperti Kanjeng Nabi Muhammad, seperti para rasul-rasul terdahulu. Karena iman kita bukan iman kepada Allah, tapi iman kepada hawa nafsu kita sendiri. Pasti kita hanya menjadi budak-budaknya setan saja. Itulah ya, kitab-kitab, beriman kepada kitab. Karena kita tidak meyakini apapun yang kita kerjakan inilah dari uripe Allah, kita tidak yakin selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah dan menyaksikan ayat-ayat Allah sementara yang jadi Allah makhluknya? Itu iman kepada kitab-kitabnya. Yang itu iman kepada rasul-rasulnya. Terus iman yang kelima, iman kepada hari kiamat.
hari penghancuran. Ini babakan sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Yang kemudian iman kepada kodok dan qadar, ketika manusianya sudah mati mutu qabla antal maut, maka nyatalah kodok qadarnya Allah, bukan kodok qadarnya manusia lagi.